Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk membahas Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemarin kita telah mengawali pembahasan tentang dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saat itu pembahasan kita seputar perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Juga kita bahas tentang pembagian rahmat Allah menjadi dua. Rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya spesial. Malam hari ini kita masih membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kita bisa merasakan rahmat Allah itu. Potret kasih sayang Allah. Bagaimana kita bisa memahami dan merasakan efek dari kasih sayang Allah atau rahmat Allah itu di dunia ini, sebelum nanti di akhirat. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini, merasakan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Silahkan buka halaman 20. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dzikru ba'di athari rahmatillahi azza wa jalla fi khalqihi wa amrih. Awalan, tadhharu atharu rahmatillahi azza wa jalla fi kulli ma khalaqallahu fi hadzal kawn al-'arid wa ma fihi min al-makhluqat ad-dalati 'ala 'azamatihi subhanahu wa rahmatihi azza wa jalla bi hadzal insani bi taskhiriha lahu. Naam. Dzikru ba'di athari rahmatillahi azza wa jalla fi khalqihi wa amrihi. Beberapa efek dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah yang bisa kita rasakan di dalam makhluknya dan juga dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa merasakan rahmat yang ada dalam nama Allah Ar-Rahman dan rahmat yang ada dalam nama Allah Ar-Rahim. Bagaimana bisa kita rasakan itu? Pertama, kita harus paham bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu menunjukkan adanya kasih sayang Allah.
Kita bisa merasakan kasih sayang Allah dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156. Surat apa? Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu menunjukkan rahmat Allah. Segala sesuatu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini penulis kitab ini memberikan contoh-contoh, poin-poin. Di sini ada 6 poin untuk membantu kita memahami hal itu. Kalau dikatakan semuanya bisa membantu kita untuk bisa memahami kasih sayang Allah, itu mungkin luas ya. Kita butuh dibantu untuk merasakan apa saja contohnya. 6 ini adalah contoh. Bukan berarti rahmat Allah itu hanya terbatas dalam 6 poin ini saja. Ya. Kita butuh bantuan dari para ulama untuk bisa merasakan kasih sayang Allah itu bisa kita rasakan di dalam apa saja, lewat apa saja. Poin yang pertama yang dibawakan di sini adalah kasih sayang Allah bisa kita rasakan lewat fasilitas alam semesta. Apa yang pertama? Kasih sayang Allah bisa kita rasakan lewat fasilitas alam semesta. Adanya alam semesta ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah ciptakan alam semesta ini berikut dengan isinya sebagai fasilitas untuk kenyamanan hidup kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 13. Surat apa? Al-Jathiyah ayat 13. Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi untuk kalian. Kalian situ siapa? Makhluk semuanya. Allah ciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya, minhu, sebagai bentuk rahmat darinya. Jadi kalau kita pengen tahu seperti apa kasih sayang Allah, lihatlah alam semesta ini. Bagaimana Allah ciptakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini untuk fasilitas hidup kita. Kita yang sekecil ini, manusia yang sekecil ini dibandingkan dunia. Ya. Panjenengan kalau suatu saat menyaksikan bagaimana bumi dilihat dari dari luar angkasa, dari satelit, bagaimana bumi kalau dilihat dari satelit, jenengan kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Jangankan jenengan, umai jenengan kuwi lho ora keton. Jenengan sama rumah yang jenengan besar siapa? Besar rumah. Jangankan rumah kita, desa lho Kedung Wuluh ora keton. Ya. Jangankan desa, kecamatan itu lho enggak kelihatan. Jangankan kecamatan, kabupaten enggak kelihatan. Ya. Berarti kita akan kecil sekali. Untuk manusia sekecil ini, sekecil kita ini,
Allah ciptakan dunia seisinya untuk fasilitas hidup kita. Apapun yang kita butuhkan Allah sediakan. Manusia supaya hidup di dunia butuh apa? Udara. Butuh apa? Air. Butuh apa? Makanan. Butuh apa? Kue dok? Ya Allah, yang paling dekat sama panjenengan lupa. Butuh? Pasangan. Bojo. Masa lupa? Itu yang saya tadi katakan. Kita ini butuh contoh. Ya, kalau cuma dijelaskan semua ini menunjukkan kasih sayang Allah, itu kadang-kadang orang mudeng. Ya, kita tuh nggak paham. Kasih contoh, oh iya butuh ya. Saben dina ketemu masa orang butuh. Manusia hidup di dunia bernafas. Allah sediakan apa? Udara. Dimanapun kita berada, kita bisa temukan udara. Di dalam masjid, kita bisa temukan udara. Di dalam rumah, kita bisa temukan udara. Di dalam mobil, kita bisa temukan udara. Di sawah, di toko, di lapangan, dimanapun kita bisa dapatkan udara. Allah sediakan itu cuma-cuma buat kita. Allah ciptakan udara buat manusia supaya bisa hidup. Manusia hidup butuh makan, Allah ciptakan. Makanan apapun bentuknya. Sayur-sayuran Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Kita butuh buah-buahan, Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Kita butuh karbohidrat. Allah enggak cuma ciptakan satu jenis karbohidrat. Allah ciptakan ada beras. Allah ciptakan ada kentang. Allah ciptakan ada gandum. Allah ciptakan ada ubi-ubian. Ubi-ubian pun macam-macam. Ada yang rasanya gurih, ada yang rasanya manis, yang rasanya gurih seperti ubi jalar, ubi singkong apa ubi apa? Ubi kayu, ya, ubi kayu. Yang rasanya manis ada ubi jalar, muntul, angel teman, bulit karo muntul wis. Ya. Bok mikirnya kesuwen gitu deh. Ada orang nggak cocok beras, dia bisa makan kentang. Ada orang nggak cocok kentang, dia bisa makan jagung. Semua Allah sediakan. Oh, manusia selain juga butuh karbohidrat, tubuhnya juga butuh protein. Allah sediakan protein. Oh, ada yang nggak cocok dengan protein hewani, Allah sediakan protein nabati. Allahu Akbar. Protein hewani, oh ada yang alergi dengan ikan laut, Allah sediakan ayam. Ya. Ayam mahal, Allah sediakan ayam potong. Ya. Ya. Yang nggak bisa beli ayam kampung, Allah sediakan ayam potong. Ya. Subhanallah, ini Allah sediakan untuk makhluk sekecil manusia. Ya. Allah ciptakan di muka bumi ini tunggangan. Ya. Kita butuh pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dahulu fasilitasnya adalah kuda, terus onta, terus sapi, kerbau, keledai. Siapa yang membuat hewan-hewan itu jadi nurut untuk ditumpaki? Siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita makhluk? Dan sapi juga makhluk? Bukankah kita makhluk? Kuda juga
makhluk. Kenapa kuda itu manut untuk ditumpaki sama-sama makhluk? Kalau bukan Allah yang membuat kuda-kuda itu menjadi nurut. Bagaimana seandainya Allah membalik kuda itu menjadi penunggang sedangkan jenengan yang ditunggangi? Bisa Allah bikin itu? Bisa. Tapi Allah istimewakan kita. Sehingga kita dijadikan sebagai penunggang. Bukan yang ditunggangi. Ya. Ini baru sekelumit tentang kasih sayang Allah yang bisa kita rasakan di alam semesta ini. Belum seandainya kita melihat fasilitas yang Allah ciptakan dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak merenungi tubuh kalian sendiri? Allah ciptakan di dalam tubuh kita apapun yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Allah tahu udara yang sedemikian segar ini akan dibikin kotor oleh tangannya manusia. Ya. Aslinya udara kita segar. Ya. Siapa yang bikin polusi? Manusia, makhluk kecil itu. Lagi-lagi makhluk kecil itu yang bikin masalah. Allah sediakan di hidung kita ada penyaringnya. Rambut-rambut yang ada di dalam hidung ini. Allah sediakan di mata kita ada penyaringnya. Supaya tidak gampang masuk ke dalam mata. Allah sediakan itu semua. Allah sediakan bagaimana di dalam gigi kita bisa mendeteksi ketika ada sesuatu yang tidak seharusnya masuk, pengen masuk. Apa contohnya? Kerikil. Ya. Coba bayangkan bagaimana panjenengan bisa merasakan ada kerikil. Padahal kerikil sama nasi bentuknya sama, mirip. Sama-sama kecil, ya. Cuman warnanya aja yang beda. Ya. Cuman warnanya saja yang beda. Bagaimana ketika batu kerikil itu masuk ke mulut kita, kita bisa mensortir kerikil itu. Kletuk. Harusnya jenengan ketika kletuk itu, alhamdulillah. Ya. Enggak kemudian marah-marah sama siapa? Sama istri. Ya. Ngumbai ora bersih. Lho jenengan sih ngapa bae, Pak? Ya. Saya tanya, kalau kita sulit memaafkan istri kita karena ada kelewat apa tadi? Kerikil. Dalam 1 tahun berapa kali jenengan ngeletuk kerikil? Ya. Padahal dalam setahun kita berapa kali makan? Ya. Berkali-kali. Paling keletuk itu ya dalam setahun mungkin 10 kali ada. Orang tahu ngitung Ustaz. Coba sekali-kali dihitung. Supaya kita bisa merasakan betapa antara kesalahan istri kita dengan jasa istri kita lebih banyak apa? Jasa istri kita. Allah bikin di dalam mulut kita ini bisa mensortir mana yang seharusnya masuk, mana yang tidak. Yang lebih parah dari kerikil apa? Staples. Iya kan? Kadang-kadang kan jenengan beli nasi bungkus, ya, nggak usah nasi bungkus, arem-arem. Ya, itu kan sekarang jarang pakai piting, jarang pakai lidi, pakainya staples. Kadang-kadang kelewat atau beli peyek, ya, dibungkus plastik, ya, bukanya kurang benar, tahu-tahu masuk ke situ, kletus gitu. Ini siapa yang membuat anggota tubuh kita itu memiliki sistem yang sedemikian dahsyatnya? Ya, hanya dengan gigi-gigi ini kita bisa mensortir hal-hal yang seharusnya tidak masuk. Itu baru yang kelihatan di dalam mulut kita. Belum organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam. Bagaimana dia memfilter sesuatu yang kotor yang harus dikeluarkan. Ya. Ada anggota di dalam tubuh kita, tugasnya memfilter darah. Apa itu? Apa itu? Ginjal. Ya. Kenapa darah kita perlu difilter? Karena banyak racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Lewat apa? Makanan dan minuman. Apalagi di zaman kita ini.
Makanya orang-orang yang gagal ginjal di zaman kita ini lebih banyak daripada orang yang gagal ginjal di zaman dahulu. Karena faktor makanan. Ya. Coba sekarang makanan yang masuk ke dalam perut kita. Mulai dari zat pengawet. Mulai dari zat pewarna. Mulai dari zat perasa. Micin. Kakaian micin. Ya. Mulai dari pestisida. Ya. Semuanya serba pestisida. Beras semprot. Ya. Sayur semprot. Buah semprot. Masuk ke dalam tubuh kita. Racun-racun tersebut masih ditambah rokok pula. Ya. Yang rokok. Ya. Gak cukup rokok. Masih ditambah sebagian orang obat-obatan terlarang. Narkoba. Racun-racun ini masuk ke dalam darah kita. Mau gak mau racun ini harus dikeluarkan. Akhirnya Allah sediakan di dalam tubuh kita ada namanya ginjal. Yang kerjanya adalah memfilter darah racun yang ada dalam darah supaya bersih setiap hari. Kemudian dibuang lewat feses, lewat macam-macam yang keluar dari perut kita. Ya. Mungkin juga lewat urin, ya. Mungkin juga lewat jalan-jalan yang lainnya. Allah keluarkan itu semuanya. Lagi-lagi manusia sudah diingatkan dengan sakit segini enggak menurut. Akhirnya ginjalnya apa? Rusak dini. Ya. Allah ciptakan itu semua di dalam diri kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Itu di dalam tubuh kita sendiri. Dalam kehidupan sosial kita, saat kita berinteraksi dengan orang lain, Allah ciptakan manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ini kasih sayang Allah buat kita. Kalau perasaan saling butuh itu tidak ada, tidak mungkin kita bisa hidup. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita. Orang kaya butuh sama orang miskin. Orang miskin butuh sama orang kaya. Orang kaya butuh sama orang miskin atau orang miskin butuh sama orang kaya? Sama-sama butuh. Malah tambah rame ya. Coba tolong diingat itu yang kerucil-kerucil banget atau sudah usia, kalau masih usia 3 tahun, 4 tahun no problem. Coba dilihat. Santri tolong dicek. Kalau usia SD itu sudah enggak saatnya untuk seperti itu. Ya, udah saatnya naik ke atas. Ya, coba dicek. Kalau masih 3 tahun, 4 tahun, bisa kan bedakan 3 tahun sama 7 tahun kan? Ya. Ya, kalau masih 3 tahun, 4 tahun itu masih wajar lah. Ya. Tapi kalau sudah usia 8 tahun, 7 tahun itu udah harusnya ikut bisa diajak ke atas. Sampai mana tadi? Miskin. Ya, kaya dan miskin. Jangan dipikir orang kaya itu cuma orang miskin yang butuh sama dia. Tidak. Anda sebagai orang kaya pun butuh sama orang miskin. Bahkan mungkin kebutuhan orang kaya terhadap orang miskin lebih besar dibandingkan kebutuhan orang miskin terhadap orang kaya. Ya. Anda kaya dengan apa? Dengan perusahaan. Perusahaan Anda itu butuh karyawan. Karyawannya dari siapa? Kalau dari bukan orang-orang yang kurang mampu. Anda kaya dengan apa? Dengan sawah. Sawah Anda itu bisa menghasilkan karena ada penggarapnya. Ada kulinya. Kuli itu siapa? Orang kaya. Orang miskin. Anda kaya dengan apa lagi? Anda membutuhkan orang miskin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ada kaya, ada miskin. Supaya sistem di dalam kehidupan dunia ini bisa berjalan dengan baik. Adanya saling membutuhkan. Kaya membutuhkan orang miskin membutuhkan orang kaya. Pejabat dengan rakyat. Sama-sama membutuhkan. Jangan dipikir rakyat tok yang butuh apa? Pejabat. Pejabat pun butuh rakyat. Butuh enggak? Butuh. Buat apa? Buat apa?
Nyoblos toh. Legitimasi. Anda itu nggak mungkin jadi pejabat kalau nggak ada rakyat. Anda jadi camat kalau nggak ada masyarakatnya, camat apa? Ya kita semuanya camat, calon mati. Tapi yang saya maksud ini camat pejabat. Gak mungkin jadi camat kalau nggak ada rakyat yang ada di kecamatan tersebut. Ya. Gak mungkin Anda jadi pejabat kalau misalnya tidak ada yang jadi rakyatnya. Jadi pejabat butuh rakyat, rakyat pun juga butuh pejabat. Saling membutuhkan. Anda jadi atasan, pasti butuh bawahan. Gak mungkin bawahan tanpa atasan, atasan tanpa bawahan. Ini atasan mana Ustaz, baju atau celana? Ya sama-sama, gak mungkin kan cuma pakai baju gak pakai apa? Celana. Gak mungkin juga cuma pakai celana gak pakai baju. Ya atasan yang sifatnya baju maupun atasan yang dalam pekerjaan. Gak mungkin Anda jadi atasan kalau gak ada bawahannya. Bawahan butuh atasan, atasan juga butuh bawahan. Majikan butuh pembantu, pembantu juga butuh majikan. Jadi gak usah sok-sokan. Ini sistem yang sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Adanya perasaan saling membutuhkan. Orang kaya membutuhkan orang miskin membutuhkan orang kaya. Pejabat membutuhkan rakyat, rakyat membutuhkan pejabat. Majikan membutuhkan pembantu, pembantu membutuhkan majikan. Atasan membutuhkan bawahan, bawahan membutuhkan atasan. Ustadz membutuhkan jamaah, jamaah juga membutuhkan ustadz. Kiai membutuhkan santri, santri juga membutuhkan kiai, saling membutuhkan. Jadi jangan mentang-mentang kiai, terus kemudian, santri apa? Anda itu tidak jadi kiai kalau nggak ada santri. Santri nggak akan jadi santri kalau nggak berguru kepada kiai, saling membutuhkan. Makanya para ulama kita dahulu paham betul hal itu. Ada seorang ulama namanya Syu'bah. Siapa? Syu'bah. Beliau berkata kayak gini. Man katabtu anhu hadithan fa ana lahu abdun. Barang siapa yang aku berguru kepadanya, maka aku jadi budak buat guruku. Barang siapa yang aku berguru padanya, maka aku adalah budak buat guruku tersebut. Kenapa? Karena butuh. Ya, santri itu butuh kiai, jamaah itu butuh ustadz. Maka yang namanya butuh, maka siap untuk berkhidmat kepada ustadz tersebut. Kenapa? Karena butuh. Ya. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sudah wafat. Maka yang ditinggalkan oleh mereka adalah para ulama pewarisnya. Para ustadz, para mubalik, para kiai, ya, para da'i. Maka kita membutuhkan mereka. Karena mereka lah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Mereka lah yang mengajarkan kita hadis Nabi SAW. Butuh kita kepada mereka. Ini perkataan siapa? Syu'bah. Begitu ulama yang lain, namanya Imam Ibnu Mandah. Jadi Imam Syu'bah. Imam Ibnu Mandah dengar Syu'bah mengatakan, aku budak buat guruku. Apa kata Imam Ibnu Mandah? Man kataba anni hadithan fa ana lahu abdun. Siapa yang berguru kepadaku, maka aku jadi budak buat muridku. Murid jadi budak guru, guru jadi budak murid. Kenapa? Karena guru butuh dengan murid. Berarti ada saling membutuhkan. Loh, apa sih butuhnya murid sama butuhnya guru sama murid? Loh, kalau dia nggak ada murid, ya nggak jadi guru. Ya. Jadi jangan mentang-mentang jadi pak guru, bu guru. Anda itu nggak jadi guru kalau nggak jadi murid. Dokter nggak jadi dokter kalau nggak ada pasien. Aja mentang-mentang. Ya. Jajan sih buka praktek orang anak pasien tutup. Ya. Jenengan juga jadi pasien, jangan mentang-mentang.
Anda itu butuh dokter. Sama. Guru butuh murid, murid butuh guru. Apa kebutuhan guru kepada murid? Kebutuhannya adalah dengan adanya murid, ilmu guru tersebut akan tersebar. Ilmu guru tersebut akan bermanfaat. Ya. Ilmu Imam Syafi'i sampai sekarang bisa kita rasakan dengan taufik dari Allah. Kemudian jasa dari siapa? Murid-murid Imam Syafi'i. Ilmu Imam Ahmad bin Hanbal bisa kita rasakan. Ya. Setelah taufik dari Allah dengan jasa murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mereka setia untuk menghadiri pengajiannya Imam Ahmad. Enggak cuma setia menghadiri, tapi setia untuk menulis. Enggak cukup hanya hadir, nulis, tapi juga mereka setia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bukan cuma mengamalkan, mereka juga setia untuk mewariskan ilmu tersebut kepada murid-murid mereka lagi. Itulah kenapa ilmunya Imam Syafi'i yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Sekarang abad ke-berapa? 15. 3 sampai 15. Berapa abad? 12 abad. Ilmunya sudah 1200 tahun yang lalu bisa kita rasakan sampai sekarang. Kenapa? Jasanya muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i sampai sekarang. Maka guru membutuhkan apa? Murid. Sebagaimana murid juga membutuhkan guru. Siapa yang membuat adanya saling membutuhkan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati jenengan hadir di sini. Sebagaimana Allah yang menggerakkan hati kami duduk di sini. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, gak mungkin masjid ini akan berisi jamaah seperti ini dan gak mungkin akan ada duduk seorang ustadz di sini. Itu semuanya Allah yang menggerakkan. Berarti adanya kita di sini, duduknya kita di majelis ini, itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan ustadz, bukan juga karena kehebatan jamaah, bukan. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kita bisa merasakan kasih sayang Allah lewat fasilitas alam semesta yang Allah sediakan buat kita. Di sini dikatakan, awalan, yang pertama, tadharu atharu rahmatillahi azza wa jalla fi kulli ma khalaqallah fi hadzal kaunil arid. Kasih sayang Allah bisa kita rasakan dalam setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Semua makhluk. Bahkan yang terkecil sekalipun. Apa? Tengu. Panjenengan bisa merasakan kasih sayang Allah dalam tengu? Apa ya Ustaz? Ujarku malah ngerepoti loh. Nah, apa coba? Ayo kita gali kasih sayang Allah di situ. Sampo. Sabunnya kepake. Oh ya, bagus. Ada yang lain? Kesabaran ibu. Betul? Itu salah satunya. Jadi ketika ada tengu itu, ibu jadi kelihatan sabar banget. Pakai senter. Apalagi? Ya, biasanya sih golati ibu ini udah bapak kayak itu. Ya, lebih telaten siapa? Ibunya. Bayangkan, pakai senter, digolati, esi gatel, esi. Ya. Belum dapat juga pakai oman. Diapain itu? Oh gitu, baru tahu saya. Ya. Kalau orang dulu mungkin pakai oman ya. Kalau orang sekarang kadang-kadang pakai tensoplas. Ditempelin kemudian ditrut. Ada enggak di situ? Ya. Kalau enggak dikasih minyak kayu putih, ini yang dahsyat ini.
Berbagai cara dilakukan oleh ibu agar anaknya ini bisa tidur dengan nyaman cuma gara-gara apa? Tengu. Ya, kutu yang ada di kemaluan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini menunjukkan adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa ma fihi minal makhluqatid dalati ala 'azamatihi subhanahu wa rahmatihi bihadzal insan bitaskhiriha lahu. Dan apapun makhluk yang ada di muka bumi ini yang menunjukkan keagungan Allah dan kasih sayangnya, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita karena Allah jadikan makhluk itu sebagai fasilitas untuk kehidupan kita di dunia ini. Ini yang pertama, melalui fasilitas alam semesta. Yang kedua, ثانيا أعظم آثار رحمته سبحانه إرساله الرسل وإنزاله الكتب هداية للناس وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور فالرسل رحمة من عند الله عز وجل لعباده قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Apa yang pertama tadi? Fasilitas alam semesta. Yang kedua, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci. Apa yang kedua? Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci. Salah satu hal yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia adalah rasul-rasul yang Allah utus dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau, wahai Muhammad, adalah untuk rahmatan, kasih sayang Allah untuk alam semesta ini. Surat Al-Anbiya ayat 107. Kitab suci juga sama. Ya, kitab suci juga diturunkan sebagai rahmat. Dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba. Kami turunkan kepadamu kitab. Ya, kitab suci gunanya apa? Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmatan, sebagai kasih sayang Allah. Jadi diturunkannya kitab suci adalah rahmat buat kita. Diutusnya para rasul juga rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa bisa demikian? Ada sebagian orang malah enggak suka dengan kitab suci. Apa itu kitab suci? Kitab suci itu adalah belenggu. Apa para rasul? Mereka, maaf, sebagian orang mengatakan rasul itu cuma membodohi umatnya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Kata-kata yang muncul dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keterbatasan ilmu pemahaman mereka. Ya. Allah mengutus rasul itu rahmat, kasih sayang. Allah menurunkan kitab suci adalah rahmat dan kasih sayang. Kenapa demikian? Perhatikan, manusia itu terdiri dari dua unsur. Manusia itu terdiri dari berapa unsur? Dua unsur. Apa itu? Jasmani, rohani. Tubuh, hati. Lahir, batin. Manusia itu terdiri dari dua ini. Supaya hidupnya nyaman, dua-duanya harus diperhatikan. Jasmaninya diperhatikan, rohaninya juga. Tubuhnya diperhatikan, hatinya juga. Lahirnya diperhatikan, batinnya juga. Fasilitas alam semesta tadi itu untuk menghidupkan apa? Menghidupkan apa? Jasmani. Untuk menghidupkan tubuh. Untuk menghidupkan lahiriah kita. Berarti masih ada yang perlu dihidupkan. Apa itu? Rohani kita, hati kita, lahiriah, batiniah kita. Bagaimana cara menghidupkannya? Dengan diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para rasul. Kita ini butuh makanan untuk hati kita. Makanannya apa? Ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana perut kita butuh makanan, hati kita pun juga butuh makanan. Di mana kita temukan ayat-ayat Al-Quran? Dalam kitab-kitab suci. Rohani kita butuh asupan gizi.
Asupan gizinya adalah wahyu dari Allah. Ngaji seperti ini. Makanya orang yang cuma sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan perutnya dan gak pernah ngaji, tidak akan tenang hidupnya. Karena dia cuma memperhatikan satu sisi dalam kehidupan dia, yaitu sisi jasmaninya. Rohaninya tidak diperhatikan. Kalau tidak percaya, silakan bertanya kepada orang-orang yang setiap hari kerja siang malam. Apakah dia hidupnya akan tenang? Enggak, justru dia akan stres. Karena yang dia perhatikan cuma jasmaninya. Yang dia perhatikan cuma tubuhnya. Dia lupakan rohaninya, dia lupakan hatinya. Ya. Orang-orang yang cuma menghidupkan perutnya saja, mengisi perutnya saja dengan makanan, lalu melupakan makanan hati, tidak pernah ngaji, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah hadir majelis ta'lim. Orang-orang yang seperti ini akan gelisah hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, Allah utus para rasul untuk membimbing kita bagaimana cara menghidupkan hati. Makanya kan minadz-zulumati ilan nur. Manusia itu berada dalam kegelapan. Dengan diutusnya para nabi, diturunkannya kitab suci, mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Manusia itu berada dalam kebodohan. Supaya tidak berada dalam kebodohan, maka butuh ilmu supaya tahu, punya ilmu pengetahuan. Manusia awalnya tersesat. Akhirnya Allah utus para rasul supaya bisa mendapatkan hidayah. Manusia terancam dengan neraka. Supaya bisa selamat, Allah tunjukkan jalan menuju kemana? Ke surga. Itulah kasih sayang Allah. Maka seharusnya kita sebagai manusia, ketika ketemu dengan Al-Quran, kita bahagia. Karena Al-Quran inilah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Kalau ada orang menegur kita, Mas, ora cocok kalau hadis Nabi SAW. Apa yang jenengan lakukan ini enggak cocok dengan sunnah Rasul SAW. Seharusnya ketika kita ditegur seperti itu, apa jawaban kita? Jazakallahu khairan. Apa jazakallahu khairan? Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Jangan kemudian protes. Apa sunnah. Apa-apa sunnah. Anda ini sedang diajarkan, sedang diarahkan dengan sesuatu yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, kepada kita, kepada para manusia. Kenapa kita marah-marah? Ya. Harusnya ketika kita diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis Nabi SAW, harusnya kita bahagia, bukan malah marah-marah. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu maksudnya ikuti ajaran Rasul supaya mendapatkan rahmat. Itu maksudnya. Jangan kemudian sudahlah, enggak usah paksa-paksa orang. Ya sudahlah, masing-masing sesuai dengan keyakinannya saja. Udahlah, kita saling menghargai saja. Udah biarin aja. Bukan. Rahmat Allah itu adalah dengan kita mengikuti ajaran Rasul SAW. Betul kita tidak paksa, tapi kita punya kewajiban untuk mengajarkan ajaran Rasul ini kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia mendapatkan kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah poin yang kedua. Di sini dikatakan wa min athari rahmatihi a'zamu athari rahmatihi subhanah. Salah satu efek rahmat Allah yang terbesar, irsaluhu ar-rusul. Allah mengutus para rasul, wa inzaluhul kutub. Allah menurunkan kitab-kitab, hidayatan linnas. Apa hidayah? Sebagai petunjuk buat manusia, wa ikhrajan lahum minadh-dhulumati ilan nur. Apa tadi? Untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi orang yang hidup di dunia enggak pakai petunjuk Rasul itu seperti orang yang hidup enggak pakai cahaya. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabrak sana sini. Makanya orang yang enggak pernah ngaji, enggak peduli halal haram, apa baik? Apa baik? Diuntal.
Apa bae? Diuntal. Kadal ya diuntal. Ya, naudzubillahi min dzalik. Apa saja dia enggak peduli, halal haram, karena enggak punya lampu. Enggak punya cahaya, sehingga dia berbuat semaunya. Nabrak sana, nabrak sini seperti orang yang berada dalam kegelapan. Farrusulu rahmatan min indillahi li ibadihi. Diutusnya para rasul adalah bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya. Qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wa Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita baru bahas 2 poin. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.